berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam katakan, apa kabarnya? Senang kita bersama kembali Raise in God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita membawa semua beban berat pergumulan kita kepada Dia karena kita percaya Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia akan memberi kita kelegaan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita menghampiri Dia dengan korban syukur kita, karena Dia juga layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan ketika kami menjadi lemah, iman kami menjadi lemah, tetapi anugerah-Mu tetap bersama-sama dengan kami, menopang kami dan membawa kami kembali pada jalan-jalan-Mu yang benar. Bapa, saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, membawa semua pergumulan dan masalah hidup kami, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pribadi yang benar-benar bisa kami andalkan. Kami juga ingin mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Malam hari ini kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Sebab kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih. Yesus. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu Yesus. Hatiku mengasihi-Mu. Haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu Yesus. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
mengenal hati kami Tuhan. Kau mengetahui isi hati kami Bapa. Yesus Tuhan, sebab Kau mulia, agung dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami kagum akan kasih-Mu. Hati kami kagum akan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih sebab Kau Allah yang luar biasa. Ku tak akan pernah menyerah. Amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ya, puji Tuhan. Ketika kita mengalami situasi sulit, pergumulan berat, lagu ini membangkitkan pengharapan dan iman kita, membuat kita tidak menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi kita tidak akan sharing tentang masalah ini, tetapi kita akan sharing tentang ketika akhirnya orang diberkati Tuhan, ketika orang akhirnya diberi jabatan oleh Tuhan. Seringkali orang justru menjadi jatuh. Dia di bawah, dia berdoa, membulatkan imannya supaya tidak menyerah dengan situasi. Tuhan kemudian bawa dia naik, Tuhan angkat dia, tempatkan dia pada posisi yang sangat baik sekali dalam pekerjaan, dalam usahanya. Tetapi ketika orang sudah di atas, seringkali dia tidak siap. Akhirnya dia justru bermasalah, membuat dia kembali jatuh. Situasi dan kondisi seperti ini banyak terjadi, kita lihat dalam kehidupan hari-hari. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah mengalami, atau saudaranya atau temannya yang dalam situasi seperti ini. Kita bisa sharingkan. Saya Pak, saya sering melihat di media massa seperti itu Pak, orang yang diberkati oleh Tuhan lewat pekerjaannya. Biasanya kecenderungannya Pak, dia yang pertama dia sombong, itu udah pasti. Jauh dari keluarga, artinya saudara gitu ya Pak ya. Diundang apapun suka sulit gitu. Nah, tidak terlepas hanya pihak luar, ke anak-anaknya juga gitu Pak. Dia nggak ada waktu gitu ya Pak ya. Pulang malam, pagi sudah berangkat. Jadi kurangnya komunikasi gitu Pak.
istrinya pun ikut sama gitu. Kalau artinya pasangannya lah ya Pak Ikut ya. sibuk gitu ya. Ikut sibuk, ikut menghabiskan waktu di luar dengan meeting lah, dengan banyak hal lah Pak. Bahkan sampai minggu pun sering malah gak gereja gitu ya Pak ya. Nah, yang paling ini lagi Pak, dia suka memanfaatkan fasilitas yang ada. Fasilitas mungkin misalnya kayak ya kayak kendaraan lah, misalnya kendaraan dari kantor, tapi justru dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kan gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Orang biasanya kalau mendapatkan jabatan, dia fokusnya pada fasilitas dan kekuasaan yang dia miliki. Pengaruh yang begitu besar. Sehingga dia ngomong apa saja kan orang di bawahnya akan nurut nih. Dia lupa bahwa jabatan itu berbicara tentang tugas dan tanggung jawab. Betul. Yang dipercayakan oleh perusahaan, oleh instansi di mana dia bekerja. Dan itu juga kepercayaan Tuhan. Karena ini bicara kepercayaan, makanya mestinya fokusnya adalah bagaimana bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Karena setiap jabatan itu ada pertanggungan jawabannya. Dalam iman kita tidak hanya kita mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, kepada bos, kepada lembaga atau instansi yang memberi kita jabatan, tetapi juga kepada Tuhan. Makanya fokusnya mestinya bagaimana bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Jangan hanya silo dengan jabatan itu kan membuat orang silo dengan fasilitas, kemudahan, pengaruh, kekuasaan yang besar. Itu tadi justru membuat dia bisa jatuh. Kasus seperti itu pernah terjadi, tetapi ini contoh yang sangat baik. Kalau kita buka 1 Raja-Raja pasal 3 sampai ayat 1 sampai 15, di sana kita bisa baca bagaimana Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud, ayahnya. Sikap Salomo ini luar biasa, patut diteladani. Bagaimana jabatan itu ternyata tidak membuat dia merosot imannya, merosot karakternya, tetapi justru membuat dia menjadi manusia yang semakin unggul, semakin berkualitas. Sangat menarik sekali. Ketika Salomo sudah menjadi raja, dia tahu bahwa tugas yang dia kerjakan itu sangat berat. Tuhan bertanya kepada Raja Salomo di ayat yang ke-5 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Indah sekali. Coba kalau kita yang ditanya Tuhan, kamu minta apa gitu. Banyak Pak. Itu apa aja Ada kita listingnya, minta Pak, ada itu listing. ya. Iya. Udah apa aja kita minta itu ya. Tetapi jawaban Salomo ini luar biasa. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini luar biasa. Salomo sadar betul bahwa dia bukanlah Daud ayahnya. Daud itu terkenal sebagai raja yang luar biasa, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya di medan perang. Ini jagoan, ini pahlawan ini Daud ini. Dan pengaruhnya luar biasa. Salomo meneruskan tahta ayahnya. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dia sadar ini berat sekali. Belum lagi tugas-tugas yang lain itu luar biasa. Dia tahu harus belajar banyak. Dia tidak minta kekayaan ditambah. Dia tidak minta pengaruhnya lebih besar. Dia tidak minta fasilitas lebih banyak. Yang dia minta adalah hikmat. Bagaimana saya punya hikmat yang dari Tuhan, bisa mengurus kerajaan ini dengan benar, bisa mengelola kerajaan ini dengan benar, bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dengan benar. Itu yang diminta oleh Raja Salomo.
Karena dia tahu betul kebutuhan terbesar dia bukan lagi kekuasaan, fasilitas, pengaruh, atau kemudahan-kemudahan yang lain. Yang paling dia butuhkan adalah punya hikmat untuk bisa jadi raja, bisa mengelola semuanya dengan benar. Nah Pak, kan tadi Salomo minta hikmat. Selain hikmat, bisa nggak sih Pak kita minta diberkati Tuhan secara materi? Sangat bisa, sangat bisa. Kan Salomo Sebab kan sebenarnya udah punya banyak ya Pak. Iya, Salomo sudah punya, tetapi kalau bicara kekayaan kan orang selalu merasa kurang ya. Bisa aja dia minta lebih banyak, itu kan selalu merasa kurang. Tetapi dia tidak minta itu. Tidak salah berdoa minta Tuhan memberi kita berkat secara materi, secara ekonomi kita bertambah-tambah. Tidak salah. Bahkan kalau kita baca di ayat 12, itu ternyata Tuhan kasih bonus tuh. Salomo tidak minta umurnya diperpanjang. Tuhan juga mendengar Salomo tidak minta kekayaannya ditambah dan fasilitasnya juga bertambah atau kemenangan di medan peperangan, dia bisa hebat seperti ayahnya Raja Daud gitu kan. Tidak, dia minta hikmat. Ketika dia minta hikmat ayat 12, ternyata Tuhan kasih bonus tuh. Tuhan ternyata tetap berkati secara materi. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini Tuhan penuhi betul apa yang diminta oleh Salomo. Kemudian ayat 13 bonusnya tuh. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Yang terpenting diberikan Tuhan, karena Salomo mengerti yang terpenting untuk menjalankan pemerintahannya, untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja adalah hikmat. Bukan fasilitasnya dulu, bukan kemudahan-kemudahan hidup dulu. Hikmat untuk bisa mengelola dengan benar. Tuhan melihat Salomo mengerti yang terpenting untuk menjalankan roda pemerintahan. Tuhan tambahkan itu. Dia nggak minta kekayaan, nggak minta kemuliaan sebagai raja, Tuhan berikan. Tapi bersyukur ya Pak, pada zamannya Raja Salomo nggak ada sosial media. Coba kalau ada sosial media, dia kan pamer saldo kali Pak. Kayak zaman sekarang kan di sosial media kalau dia punya kekayaan, pamer saldo gitu ya. Jadi istrinya jadi sosialita gitu ya Pak. Ya, ada orang-orang tertentu memang suka, itu namanya orang caper. Jadi senang sekali pamer kekayaan, pamer ya. Salomo orang yang punya hikmat gitu. Jadi dia tahu betul bagaimana mengelolanya. Kalau kita baca sejarah, Salomo ini kan orang yang sangat berlimpah-limpah dengan kekayaan, orang yang sangat terkenal. Di antara raja-raja di masa itu, Salomo itu sangat dimuliakan, sangat terkenal sekali. Dia mengerti yang terpenting dalam hidup ini apa? Ketika Tuhan memberi kepercayaan. Amin. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan promosikan kita. Kita punya jabatan yang baik dalam pekerjaan kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk naik. Puji Tuhan. Tetapi jangan hanya fokus pada kemudahan, pada fasilitas, pada kekuasaan, sehingga kita lupa bahwa dalam jabatan itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Amin. Pertama-tama kepada Tuhan, yang kedua kepada instansi, kepada lembaga, kepada perusahaan yang memberi kita posisi itu. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya yang paling penting bukan kekuasaan, bukan fasilitasnya, hikmat Tuhan. Amin. Yang membuat kita bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Yang membuat kita bisa
melihat sebuah masalah dalam sudut pandang yang benar, yang membuat kita bisa mengerti bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam jabatan, dalam pekerjaan yang kita alami. Ketika hikmat kita miliki, maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan arahnya benar dan pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun pergumulan kita di pekerjaan, minta hikmat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk jabatan, untuk pekerjaan, untuk kesempatan-kesempatan baik di mana kami bisa bekerja, di mana kami dapat posisi yang baik, di mana usaha kami semakin berkembang, di mana kami semakin bisa mengembangkan diri dalam posisi itu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buka, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tapi biarlah kami ingat seperti Salomo bahwa setiap jabatan, setiap posisi, status dalam pekerjaan itu ada tugas tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan kepadamu dan kepada orang-orang yang memberi kami kepercayaan. Bapa, lebih dari semua fasilitas, lebih dari semua berkat-berkat materi, lebih dari kekuasaan yang kami miliki, kami minta hikmat yang dari Engkau Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan tugas kami dengan baik, kami bisa mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik, kami bisa mengelola kesempatan ini dengan cara yang benar. Ketika kami menghadapi masalah, ketika situasinya sulit, kami tidak kehilangan cara, kami tidak akan menemukan jalan buntu, tetapi ada solusi yang terbaik, ada jalan keluar yang terbaik, karena hikmat Tuhan menyertai kami semua ada dalam hidup kami. Bapa di surga, untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi sulit dalam pekerjaan mereka, dalam posisi yang mereka tempati saat ini dalam pekerjaan, dalam perusahaan, di mana mereka Tuhan percayai. Apapun masalahnya, biarlah saat ini mereka boleh menemukan hikmat Tuhan. Bukakan jalan keluar Tuhan, agar masalah-masalah yang dihadapi anak-anak-Mu bisa teratasi dengan baik. Karyamu, kehadiran-Mu boleh dinyatakan, sehingga melalui masalah-masalah, melalui situasi sulit yang dihadapi anak-anak-Mu, nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan, berikan hikmat kepada para orang tua yang saat ini sedang bergumul karena anaknya yang membuat mereka sedih hati. Karena situasi tertentu membuat orang tua berduka cita atas anaknya. Mereka bingung bagaimana menolong anaknya, bagaimana mengarahkan kembali anaknya. Tuhan, berikan hikmat kepada para ayah, para ibu, agar mereka tahu caranya bagaimana membawa anak-anaknya kembali di jalan Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Mungkin mereka hampir putus asa, situasinya tidak mudah selama pandemi, situasi pelayanan yang begitu sulit, sehingga ada hamba-hambamu yang hampir menyerah, bahkan sudah menyerah dengan keadaannya, ingin meninggalkan tugas dan tanggung jawab penggembalaannya, ingin meninggalkan pelayanannya. Bapa di surga, mari Engkau jamah hatinya, supaya hatinya kembali berkobar-kobar untuk terus di dalam panggilan-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, bagaimana mereka bisa kembali menata, mengelola, dan mengembangkan pelayanannya. Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan juga berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, kepada presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah, semuanya kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa solusi, yang memberi solusi bagi bangsa dan negara ini. Bukan menjadi pemimpin yang hanya berkeluh kesah dengan masalah, tetapi mereka membawa solusi terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lover, kami siap untuk mendukung saudara dalam doa. Oleh sebab itu, kalau saudara punya pergumulan-pergumulan, saudara tulis pergumulan doa saudara
di nomor yang tercantum di layar saudara. Saudara-saudara, kami juga senang kalau saudara menuliskan komentar atau sharing di kolom komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberi aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Hatiku